Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ayusti Febrianti, kelas 12 Kabupaten 1, akan menjawab soal PKN tentang IPTEK. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. And I know Soal yang pertama, analisis menurut pendapat saudara mengenai urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat beserta contohnya di sekitar kalian, baik yang paling sederhana hingga ke yang modern. Jawaban saya, IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Perkembangan IPTEK ini sangat mempermudah berkomunikasi, dampak positif maupun negatif juga, di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan juga di bidang budaya. Contoh dampak positif di bidang ekonomi adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dan salah satu contoh negatif di bidang ekonominya ialah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Contohnya, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ada juga dampak positif di bidang sosial, salah satunya adalah informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dan negatifnya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Berikut adalah contoh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, penggunaan smartphone merupakan contoh yang paling umum dan bisa Anda temui dimanapun dan kapanpun di sekitar Anda. Telepon pintar ini seolah menjadi kebutuhan primer seluruh masyarakat di era milenial. Karena dari perangkat mini praktis tersebut, Anda sudah bisa mengakses berbagai hal berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan penunjang kebutuhan baik belanja produk atau jasa. Yang kedua, penggunaan laptop. Hampir sama dengan smartphone, namun ukurannya lebih besar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, terutama yang berkaitan dengan berbagai bidang secara digital seperti mengedit gambar, mengetik naskah, menunjang pembelajaran, membantu pekerjaan, dan lainnya. Anda juga dapat memperoleh sumber informasi, memesan produk atau jasa dari laptop dengan internet. Yang ketiga, penggunaan mesin produksi yang dipakai di berbagai perusahaan manufaktur merupakan contoh penerapan kemajuan IPTEK yang sejarahnya berasal dari revolusi industri. Contoh ini juga bisa Anda ketahui dengan mudah untuk membantu memproduksi barang kebutuhan manusia yang lebih praktis. Yang keempat, rekayasa genetika dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan untuk menghasilkan sumber pangan dalam jumlah yang besar. Yang kelima, kemajuan dalam bidang kesehatan baik medis maupun kedokteran sebagai contoh plastik, surgery atau operasi plastik, transplantasi organ dalam, kemoterapi untuk penderita kanker. Contoh penerapan IPTEK dalam masyarakat telah memberikan dampak yang luas dan di luar kemanfaatannya. Yang pertama, perubahan dari kebiasaan tradisional ke kebiasaan baru. Contohnya, kebiasaan berobat ke dukun digantikan berobat ke dokter. Yang kedua, kemajuan bidang industri dan perang yaitu penggunaan mesin-mesin canggih dalam pabrik dan modernisasi peralatan dan persenjataan perang. Pengaruh pada organisasi sosial dan politik sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, globalisasi merupakan dampak penerapan teknologi informasi komunikasi mutakhir. Konsekuensinya, setiap negara melakukan penataan diri, restrukturisasi kebijakan dan kelembagaan agar mampu bertahan dalam situasi pasar bebas. Yang keempat, benturan dengan tata lingkungan. Penggunaan teknologi yang tidak bijaksana akan menyebabkan degradasi dan kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Untuk menanggulangi hak tersebut,
muncul konsep teknologi ramah lingkungan, teknologi berwawasan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dari kondisi iptek saat ini, yang umumnya cenderung tergantung pada perkembangan kondisi tingkat internasional, diikuti pula dengan masuknya budaya asing, telah menghantarkan pada kenyataan budaya bangsa makin kehilangan keasliannya. Selanjutnya, dari wacana dan perkembangan budaya iptek dan sosial budaya, bangsa Indonesia yang makin pudar keasliannya, maka upaya strategis dan sinergis untuk menyelaraskan kondisi perlu penyadaran diri. Kedua, bagaimanakah kaitannya antara pemanfaatan teknologi dengan kerusakan lingkungan di sekitar Anda? Contohnya, pemanfaatan pupuk kimia petani terhadap tingkat kesuburan tanah. Berikan contoh realnya. Permasalahan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, manusia dihadapkan pada rangkaian permasalahan yang saling berkaitan. Rangkaian pokok permasalahan dalam lingkungan hidup, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang kedua, grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia. Permasalahan yang terjadi jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerusakan hidup. Keterkaitannya keempat faktor tersebut dan keterkaitannya dengan lingkungan hidup semakin erat sehingga setiap permasalahan harus dilihat secara utuh sebagai kesatuan permasalahan manusia. Permasalahan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab manusia di dalamnya, sehingga komponen seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah harus dijaga kelestariannya. Kelestarian tersebut harus dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan manusia. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, orang merokok di ruangan tertutup dan membuat pengap. Yang kedua, jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup. Akan terlihat perbedaan lingkungan hidup pada daerah Bukit Tandus dengan daerah yang tertutup rimbun oleh tumbuhan. Yang ketiga, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Interaksi ini tidak hanya menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial. Yang keempat, faktor-faktor non-material, antara lain kondisi suhu, cahaya, dan kebisingan. Dan yang kelima, keadaan fisik akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi, sedangkan kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap keadaan sosial dan budaya penduduk. Dampak negatif modernisasi. Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negatif. Dampak negatif dari modernisasi pemakaian pupuk kimiawi pada sistem pertanian, yaitu pertama, penggunaan pupuk kimiawi secara terus-menerus menjadikan menguatnya resistensi hama akan suatu pestisida pertanian. Yang kedua, penggunaan pupuk kimiawi juga mengurangi dan menekan populasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanah dan sangat bermanfaat bagi tanaman. Yang ketiga, ketahanan tanah atau daya dukung tanah dalam memproduksi menjadi kurang hingga nantinya tanah akan jadi tandus. Yang keempat, tanah semakin miskin unsur harga baik makro maupun mikro. Yang kelima, penggunaan pupuk kimia seperti urea biasanya sangat boros. Moral ekonomi petani. Dalam kajian sosiologi moral ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. J.C. Scott menyatakan bahwa moral ekonomi petani didasarkan atas norma substansi dan norma resiprositas, di mana ketika seorang petani mengalami suatu keadaan yang menurut mereka yang dapat merugikan kelangsungan hidupnya, maka mereka akan menjual dan mengadai harta benda mereka. Hal ini disebutkan oleh norma substansi. Demikianlah jawaban saya mengenai materi iptek. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. See you. They say you too tired, but I think that I love you. Her mama a party girl, she just want